juga Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan identifikasi yang saya lakukan di SD Negeri Belega, Kecamatan Cidolo, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan hasil amandemen ya, bersama kelompok. Jadi hari ini insya Allah akan dipresentasikan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak mohon maaf dikebawahkan. Nah ini kelewat yang foto Pak, yang foto di dari sini aja dibaca identifikasi. Ya, mungkin ini lampiran ya, hanya ingin memperlihatkan ini kondisi anaknya seperti ini. Jadi secara pengamatan juga sudah bisa kita simpulkan, sudah bisa kita identifikasi bahwa anak ini memiliki kekhususan yaitu tunadaksa, yaitu di kekhususan ada di tangan sebelah kanan, artinya tangannya lebih kecil dan juga tidak bisa menggenggam, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk kegiatan menulis, kegiatan makan, minum. Dia menggunakan tangan sebelah kiri. Nah ini kekhususan yang dimiliki oleh anak. Ini anaknya kelas 6, Bapak dan Ibu, kelas 6, namanya Rindi Setiawan. Ya, mungkin bisa dikebawahan lagi Pak. Ini. Nah, terus nah ini stop. Nah ini temuan dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian, atau form dulu ke form identifikasi untuk lebih memperjelaskan sebentar ke bawah. Nah ini di form identifikasi ini yang ditemukan yaitu yang pertama, nggak kelihatan ya, anggota gerak tubuh kaku atau lumpuh ya, itu tidak ya, karena memang anak ini tidak lumpuh, jadi saya memberikan tanda 0 ya di sana. Kemudian yang nomor 2, terdapat bagian anggota gerak yang berbeda ya, lebih kecil, yaitu di dalam tangan ya. Seperti tadi yang kita lihat bersama-sama, itu diberikan teknisnya 1, yaitu berdasarkan pengamatan, berdasarkan observasi sudah bisa dilihat di ada 1. Kemudian yang ketiga tidak ada, yang keempat dan kelima pun tidak ada ya, yang di indikator ini tidak ada, dan diduga anak ini mengalami tunadaksa. Di dalam proses identifikasi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin waktu Pikon ya, waktu Pikon kedua kalau tidak salah, saya sempat berdiskusi dengan Pak narasumber, dengan Pak Struktur, karena memang di sisi lain anak ini tunadaksa, kemudian di sisi yang lain juga dari sisi belajar pun, dari sisi akademis lambat belajar. Makanya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Instruktur, apakah dua-duanya ini bisa diambil gitu kan. Menurut Pak Instruktur ini, dan mungkin Bapak dan Ibu pun waktu itu mengetahui, mungkin karena slow learner itu, lambat belajar itu dikarenakan kedaksaannya ini. Makanya berdasarkan konsultasi difokuskan kita mengambil untuk identifikasinya yaitu tunadaksa. Makanya di form dukungan ya, dimasukkan oleh saya ketika kesulitan dalam identifikasi itu, yaitu dalam menentukan, mungkin bisa dilihat Pak di kesulitan di hambatan di atas ya, di hambatan dan dukungan ya, di hambatan dan dukungan, terus ke atas. Nah itu rekomendasi. Nah ini di sini di hambatan dan dukungan, pertama memang kondisi pandemi ya, itu yang awal. Kendalanya tidak sulit untuk tatap muka, maka untuk identifikasi awal dilakukan identifikasi ketika visit ya, kunjungan rumah, ketika jadwal pembelajaran luring di kelompok kecil itu identifikasi awalnya. Kemudian melakukan identifikasi lanjutannya untuk lebih mengetahui detail tentang karakteristik tentang kekhususan anak tersebut, dilakukan identifikasi lanjutan yaitu berkunjung ke rumahnya.
Hanya memang di sini pun ada kendala, kesibukan orang tua ya, karena memang anak ini anak yatim ya, sudah meninggal ayahnya, jadi ibunya yang yang banting tulang untuk mencari nafkah, sehingga memang sulit untuk ditemui pada saat jam-jam kerja, sehingga kita harus melakukan aging schedule ya, melakukan penjadwalan ulang, melakukan